टपक गया मेरी जिंदगी में। वाला प्यार हो गया है तुझसे। Halo Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, yang artinya kisah cinta Rocky dan Rani. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Karan Johar dan dibintangi oleh Ranveer Singh dan Alia Bhatt. Adapun karakter di film ini adalah Kanwal Randhawa yang menikah dengan Dana Laxmi. Mereka punya anak bernama Tijori. Tijori kemudian menikah dengan Poonam dan punya dua anak, yaitu Rocky dan Gayatri. Sementara dari pihak keluarga perempuan, ada Jamini Chatterjee. Jamini menikah tetapi suaminya meninggal dunia. Ia memiliki anak laki-laki yang bernama Chandon. Chandon menikah dengan Anjali dan mereka punya anak perempuan bernama Rani. Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani berkisah tentang konflik percintaan antara Rocky dan Rani karena tradisi dan pola pandang keluarga yang sangat berbeda. Akankah cinta mereka bersatu? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Rocky Randhawa adalah cucu seorang pengusaha kaya di bidang manisan. Neneknya Dana Laxmi menjual ladu dalam skala besar. Perusahaan itu dinamakan Dana Laxmi Corporation. Saat ini, perusahaan Dana Laxmi diwariskan kepada ayah Rocky yang bernama Tijori. Jika ayahnya punya karakter serius dan pekerja keras seperti neneknya, maka Rocky berbanding terbalik 180 derajat. Ia selengean dan tidak tertarik mengurus perusahaan. Rocky lebih mencintai musik. Ia sangat gemar menari dan juga menyanyi. Ketika ketahuan menyanyi oleh ayah dan neneknya, Rocky dimarahi habis-habisan. Mereka tidak suka anak laki-laki menari dan menyanyi seperti seorang wanita. Hal itu dianggap memalukan dan lemah. Sebenarnya, darah seniman Rocky Randhawa mengalir dari kakeknya yang bernama Kanwal Randhawa. Tuan Kanwal sangat menyukai puisi dan lagu. Hobinya itu tidak diapresiasi oleh istrinya Dana Laxmi. Dalam keluarga Randhawa, Kanwal justru diremehkan karena lelaki pencipta dan pencinta puisi dianggap lemah. Kanwal mulai tertekan dan akhirnya dia jatuh sakit. Penyakit Kanwal semakin hari semakin parah yang membuatnya terpaksa duduk di kursi roda dan ia bahkan hilang ingatan. Keluarga Randhawa hadir dalam sebuah acara penghargaan bisnis. Ayah Rocky, yaitu Tuan Tijori, keluar sebagai pebisnis yang paling berpengaruh di India. Semua orang bertepuk tangan gemuruh dan seketika musik klasik dimainkan. Di saat itulah Tuan Kanwal yang juga hadir dalam acara tersebut mendadak teringat akan sesuatu. Ia memanggil sebuah nama. Tuan Kanwal menyebut nama Jamini. Ia bahkan mencium seorang tamu undangan wanita di ruangan tersebut karena Kanwal mengira jika wanita itu adalah Jamini. Keluarga Randhawa tentu saja heran melihat aksi Kanwal karena selama ini Kanwal tidak bisa bicara. Ingatannya bahkan lumpuh total. Anehnya, ketika bisa bicara, Kanwal justru mengucapkan nama Jamini berulang kali. Hal inilah yang membuat Rocky dan temannya penasaran siapa Jamini dan kenapa kakeknya itu begitu terobsesi dengan nama itu. Menurut keterangan dokter, keluarga Randhawa harus mencari tahu siapa Jamini karena Jamini bisa menjadi pemicu kembalinya ingatan Kanwal. Tuan Kanwal kemudian menunjukkan sebuah diari. Dari diari tersebut, ketahuan jika Jamini adalah wanita idaman Tuan Kanwal di masa lalu. Bahkan di dalam diari tersebut terdapat sobekan foto. Rocky segera googling ke internet dan ia menemukan informasi penting jika Jamini punya seorang cucu yang berprofesi sebagai host acara TV swasta. चिंता करो ना।
Rani adalah cucu Djamini, dan dia adalah host acara TV swasta yang sangat terkenal. Ia sangat cerdas dan pemberani. Selain itu, Rani juga sangat peduli dengan hak dan kesetaraan gender kaum wanita. Dalam sebuah acara talk show, Rani menyerang seorang politisi dengan berbagai pertanyaan yang menjatuhkan politisi tersebut. Kebetulan, politisi yang satu ini tidak peduli dengan kesetaraan gender dan mengabaikan keadilan untuk kaum perempuan. Serangan Rani membuat politisi yang satu ini marah, dan ia meninggalkan acara talk show tersebut. Di saat itulah, Rocky dan temannya muncul. Mereka sengaja datang ke stasiun TV untuk mencari Rani. Melihat kecerdasan, keberanian, dan juga kecantikan Rani, Rocky langsung jatuh hati kepadanya. Rocky dan temannya bertemu dengan Rani di kantor. Mereka menjelaskan semuanya. Rocky butuh bantuan Rani supaya bisa mengembalikan ingatan kakeknya Kanwal. Ia kemudian memberikan sobekan foto yang ada di dalam diari kakeknya. Rocky juga memberikan nomor ponselnya kepada Rani supaya ia bisa menghubungi Rani. Walaupun sikap Rocky agak sedikit aneh, tetapi Rani siap membantu pemuda itu. ये है मेरे दादू की पुश्तैनी हवेली तुम लेट ही आओगी बाबा क्लास Rani Chatterjee tinggal bersama ibu, ayah, dan juga neneknya Djamini. Djamini punya anak bernama Chandon. Chandon adalah guru tari dan ia gemar menari tarian tradisional yang dinamakan tari Kathak. Chandon punya istri cantik bernama Anjali, dan Anjali ini adalah dosen di sebuah universitas. Djamini sendiri adalah pecinta puisi dan lagu-lagu India jadul. Ia punya suami, tetapi suaminya sudah lama meninggal dunia. Ketika sedang makan malam, Rani mulai bertanya kepada neneknya tentang seorang pria yang bernama Kanwal. Ia menunjukkan sobekan foto yang diberikan Rocky kepadanya tadi siang. Djamini terdiam sesaat, matanya berkaca-kaca. Djamini kemudian mengambil sobekan foto lainnya yang ia simpan rapi di dalam sebuah kotak. Foto itu disatukan dan ternyata fotonya matching. Djamini kemudian larut dalam kisah masa lalu. Ia dan Kanwal punya passion yang sama. Keduanya menyukai puisi dan lagu-lagu India jadul. Mereka bertemu di sebuah kafe dan setelah itu keduanya jatuh cinta. Tetapi sayang, hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua. Cinta keduanya kemudian kandas di tengah jalan. Keduanya mulai terpisah dan masing-masing dari mereka menyimpan sobekan foto sebagai kenang-kenangan. Rocky punya adik perempuan yang bernama Gayatri. Gayatri bertubuh gendut. Ia dijodohkan dengan pria yang bernama Shonti. Gayatri gadis gendut dan ia tidak disukai oleh keluarga Shonti. Keluarga Shonti kecewa karena Gayatri tidak seperti yang terlihat di dalam foto. Gayatri tidak terima keluarga Shonti seakan mencemooh dirinya. Ia kemudian marah-marah dan perjodohan itu akhirnya batal. Ayah dan nenek Gayatri kesal dengan sikap Gayatri. Jika sikap Gayatri tidak berubah, maka wanita itu akan menjadi perawan tua. Ayah Gayatri meminta putrinya agar menjaga fisik dan juga tutur bahasanya, karena sampai saat ini tidak ada pria yang berkenan untuk menikahi Gayatri. Rani menelpon Rocky. Mereka janjian ketemu di suatu tempat. Alih-alih memilih kafe ataupun diskotik, Rocky justru mengajak Rani ketemuan di sebuah tempat gulat. Rani ditemani oleh teman sekantornya yang bernama Somen. Dalam pertemuan singkat itu, Rani bilang kepada Rocky jika neneknya ingin bertemu dengan kakek Rocky. Mereka kemudian mengatur waktu dan tempat pertemuan. Sebelum Rani pulang, Rocky terlebih dahulu mengajaknya menari dan juga menyanyi. Djamini akhirnya menemui Kanwal di rumah keluarga Randawa. Di sana, istri Kanwal tampak tidak menyukai kehadiran Djamini. Awalnya Kanwal tidak mengenal Djamini, tetapi setelah Djamini membacakan ayat-ayat puisi yang pernah ditulis oleh Kanwal, perlahan daya ingat Kanwal mulai berangsur pulih. Meskipun tidak ingat semuanya, setidaknya Kanwal bisa mengenal Djamini dan ia bahkan menyanyikan lagu favorit mereka berdua. Kanwal mulai larut dalam nuansa romantis dan ia kemudian mencium Djamini yang membuat istrinya Dana Laxmi langsung pingsan. Ketika Rani ulang tahun, Rocky membawanya ke suatu tempat. Di sana, ia memberikan kejutan spesial. Setelah itu, Rocky memeluk erat Rani. Namun, Rani justru minta diantar pulang, karena setiap kali ulang tahun, Rani selalu bersama dengan keluarganya. Rocky agak sedikit kecewa, tetapi ia tetap menuruti keinginan Rani. Rocky semakin tergila-gila kepada Rani. Malam itu, ia ingin melamarnya. Rocky menyiapkan ruangan dengan dekorasi yang super romantis. Ia bahkan sudah menyiapkan cincin tunangan. Sebelum Rocky melamar Rani terlebih dahulu memotong ucapannya. Rani menolak hubungan itu dengan berbagai alasan.
Awalnya, Rani bilang jika Rocky adalah lelaki yang bodoh dan bahasa Inggrisnya kacau. Rocky tidak terima dikatakan demikian. Ia mengaku jika dirinya pintar dan tahu banyak hal. Tetapi ketika ditanya siapa Presiden India, Rocky justru salah jawab. Ia bahkan berbicara bahasa Inggris asal-asalan dengan pengucapan yang berantakan. Singkat cerita, Rocky dan Rani terus berdebat. Pada akhirnya, terungkap alasan yang sesungguhnya. Ternyata Rani menolak Rocky karena ia sadar jika hubungan mereka tidak akan pernah berhasil. Keluarga Rocky tidak menyukai Rani. Dan benar saja, ketika mereka keluar dari ruangan, Rani dan Rocky kepergok ayah dan neneknya. Dua orang ini memandang Rani dengan penuh kebencian. Salah satu alasan kenapa Dana Laxmi begitu membenci Rani adalah karena wanita yang satu ini, cucu dari Jamini. Ketika Rani meninggalkan ruangan itu, nenek Rocky mengancam akan bunuh diri jika Rocky masih berhubungan dengan Rani. Karena hubungan keduanya dicekal oleh sang nenek, sekarang giliran Rocky yang menjauh dari Rani. Rocky selama ini memang tidak pernah membantah ucapan neneknya. Karena itulah, ia memilih menjauh dari Rani. Rani berusaha menghubungi Rocky tetapi nomornya diblokir. Rocky bahkan selalu menjauh ketika Rani mencari dirinya. Pada suatu kesempatan, Rani mengejar mobil Rocky. Rocky tetap tidak mau berhenti. Ia terus memacu laju kendaraannya. Rani kemudian mengambil jalur pintas dan memotong arah kendaraan Rocky. Seketika, mobil keduanya terhenti dan mereka berdua mulai bertengkar. Di saat itulah, Rani mengatakan bahwa dia sangat mencintai Rocky. Rani bahkan berlutut memohon agar Rocky bisa menerima cintanya. Dan Gayung pun bersambut. Rocky juga masih mencintai Rani. Ia kemudian mencium kekasihnya itu. Rocky mengajak Rani menikah dan tinggal di rumahnya. Tetapi Rani tidak mau. Dia takut keluarga Rocky akan membenci dirinya. Sebaliknya, Rani yang mengajak Rocky agar tinggal di rumahnya. Rocky juga tidak mau. Karena dua-duanya ngotot, mereka kembali berdebat dan pada akhirnya dibuat satu keputusan. Yaitu sebelum menikah, Rani harus tinggal di rumah Rocky selama 3 bulan. Dan begitu sebaliknya. Anggaplah 3 bulan ini sebagai masa uji coba bagi mereka berdua untuk menyesuaikan diri terhadap keluarga masing-masing. Rani dan Rocky sepakat dengan ide tersebut. Tetapi kedua orang tuanya justru menentang. Rani berusaha membujuk ayah dan ibunya. Setelah mendengarkan alasan Rani, kedua orang tuanya dan juga neneknya Jamini akhirnya mengalah demi Rani. Sementara di pihak keluarga Rocky, ayah dan ibu Rocky juga tidak setuju Rani tinggal di rumah mereka. Rocky memohon kepada neneknya. Keputusan di keluarga itu selalu ada di tangan sang nenek. Nenek Rocky secara mengejutkan mengizinkan Rani tinggal di rumahnya. Tentu saja keluarga itu membenci keluarga Rani karena kakek Rocky punya hubungan spesial dengan nenek Rani. Dan sekarang hubungan itu mulai bersemi kembali. Ternyata alasan kenapa nenek Rocky mau menerima Rani adalah karena ia tidak ingin kehilangan Rocky. Saat ini Rocky sedang kasmaran. Jika keinginannya ditolak, maka Rocky akan memberontak dan itu bisa membuatnya kabur dari rumah. Rocky adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Randawa. Ia akan menjadi pewaris Dana Laxmi Sweet Corporation. Dana Laxmi tidak mau kehilangan Rocky. Meskipun mengizinkan Rani tinggal di rumahnya, tetapi Dana Laxmi yakin jika Rani tidak akan betah tinggal di tempat itu. Setelah kedua pihak sepakat, Rani dan Rocky mulai bertukar tempat tinggal. Rani tinggal di rumah keluarga Randawa, sementara Rocky tinggal di rumah keluarga Chatterjee. Ketika pertama kali datang, Rani diajak ke kuil. Di sana terjadi perdebatan. Rani mengaku sudah mengenal Rocky selama 7 bulan dan dia dicemooh oleh ayah Rocky. 7 bulan belum seberapa dibandingkan keluarga itu mengenal Rocky. Mereka mengenalnya sejak dari lahir. Rani kemudian membalas ucapan ayah Rocky dengan menyindirnya dan berkata, apalah artinya tinggal seumur hidup bersama seseorang tetapi tanpa mengenal dan juga mencintainya. Ia berkata demikian sambil melirik ke arah kakek Kanwal yang menikah dengan nenek Rocky. Tetapi Kanwal tidak mencintai Dana Laxmi. Setelah itu, Rani meminta agar ia bisa diterima sebagai anggota keluarga karena sebelumnya nenek Rocky tidak pernah menganggap kehadiran Rani. Sementara itu, Rocky so akrab dengan keluarga Rani. Ia memeluk mereka satu persatu. Seperti biasa, Rocky selalu menggunakan bahasa Inggris yang berantakan. Ditambah dengan pengetahuan umumnya yang sangat minim, membuat keluarga Chatterjee sadar jika Rocky ternyata hanya menang gaya semata. Bisa dikatakan jika Rocky bodoh dalam hal pengetahuan akademik. Ia bahkan tidak mengenal menteri dan juga presiden India.
Untuk keluarga Randawa, satu-satunya orang yang bisa menerima kehadiran Rani adalah Tuan Kanwal Randawa karena Rani baik kepadanya. Rani kemudian memberikan syal untuk Tuan Kanwal. Syal itu dibuatkan khusus oleh Jamini. Jamini berharap cinta Rani dan Rocky bisa menyatu. Ia tidak mau Rani dan Rocky mengalami apa yang pernah dialaminya ketika ia jatuh cinta kepada Kanwal, hanya karena halangan orang tua. Ketika makan malam, Tuan Tijori kesal dengan istrinya Punam karena makanan yang Punam sajikan kepadanya sudah dingin. Rani segera mengambil inisiatif untuk memanaskan makanan tersebut. Ia menjelaskan jika dalam keluarganya, mereka terbiasa melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya istri yang melayani suami, tetapi sebaliknya, ada ketergantungan dan saling timbal balik di sana. Sementara di rumah Rocky, semuanya serba dikerjakan oleh ibu Rocky yang bernama Punam. Menurut Rani, di sini posisi Punam lebih mirip pembantu ketimbang istri. Setelah makan malam, Punam justru marah-marah dengan Rani. Meskipun mereka punya pembantu rumah tangga, tetapi Punam tidak keberatan melayani suaminya. Ia sudah terbiasa melakukan itu, dan Rani dilarang ikut campur tradisi keluarga mereka. Rani menjawab sederhana, tidak ada salahnya melayani suami, tetapi alangkah baik jika saling melayani. Jika hanya satu pihak yang melayani, itu bukan keluarga. Itu namanya budak, bukan keluarga. Jawaban Rani membuat ibu Rocky terdiam. Ia sadar jika ucapan Rani ada benarnya. Rocky terbangun dan seperti biasa, ia kesiangan. Ketika berjalan keluar, Rocky kaget melihat ayah Rani menari tarian tradisional. Ia segera turun ke bawah untuk bergabung dengan ibu dan nenek Rani untuk sarapan pagi. Rocky lebih terkejut lagi ketika ia mengetahui jika untuk minum kopi, Rocky harus membuat sendiri di dapur. Tidak ada pembantu di rumah itu. Semuanya disajikan sendiri dan mandiri. Rani mulai akrab dengan ibu dan adik Rocky yang bernama Gayatri. Ia mengajak mereka nyanyi di dapur. Ibu Rocky ternyata punya suara emas. Punam ingin menjadi penyanyi ketika muda, tetapi ia harus menikah seturut kehendak orang tuanya. Suatu hari, Rani mengajak Punam karaoke di ruang keluarga. Ia merekam suara emas Punam ketika sedang bernyanyi. Rekaman itu kemudian dikirim Rani dalam sebuah audisi ajang pencarian bakat di India. Sementara Rocky dan Rani, ketika keduanya rindu, mereka bertemu di kantor dan mulai berciuman di lift. Rocky mencoba mengambil hati ibu Rani yang kurang menyukai dirinya. Kebetulan hari itu ibu Rani ingin shopping. Rocky ngotot ingin ikut meskipun Nyonya Anjali melarangnya. Karena Rocky terus memaksa, mereka akhirnya pergi berdua. Ternyata Nyonya Anjali belanja pakaian dalam. Di sana, penjualnya justru mencoba bra tersebut ke Rocky, yang membuat Rocky begitu dongkol. स्टेप में डाल ये नहीं लग रहा है नहीं क्या करा रहे हो मुझसे निकालो यार ये नहीं पहनना मुझे. Rani mengunjungi kantor Rocky. Ternyata Rocky sedang rapat membahas penurunan omset penjualan manisan ladu. Ketika menayangkan iklan perusahaan, Rani tertawa. Ternyata konsep iklan itu kurang representatif dan terkesan sangat jadul. Rani protes. Kenapa harus wanita yang menyajikan ladu? Dunia sudah berubah. Siapa saja bisa membuat ladu dan alangkah baiknya. Dalam iklan tersebut, ladu disajikan bersama-sama antara pria dan juga wanita. Sehingga ada daya tarik yang lebih luas dan bisa mencakup semua gender. Ide Rani ditolak oleh nenek dan juga ayah Rocky. Tetapi, salah seorang manajer perusahaan justru setuju dengan ide itu. Dan ia bahkan menganggap jika ide Rani sangat brilian. Akhirnya, manajer lain juga berani angkat bicara. Mereka setuju jika iklan tersebut diganti dengan konsep seperti yang disampaikan oleh Rani. Dana Laksmi sedang berada di dapur perusahaannya. Ia mengisi waktu luang dengan membuat ladu. Rani mencoba mendekati Dana Laksmi. Wanita tua itu berterima kasih kepada Rani karena ide iklan yang dianggap brilian. Tetapi, Dana Laksmi menekankan satu hal. Sekeras apapun, Rani mencoba mengambil hati keluarga Randawa. Rani tetaplah bukan bagian dari keluarga itu. Rani bersikap cuek dengan ucapan nenek tua itu. Ia berjanji akan membuktikan jika ucapan Dana Laksmi salah. Rani tidak mau menyerah. Ia yakin dirinya pasti bisa diterima di keluarga Randawa. Perusahaan Dana Laksmi meraup keuntungan yang fantastis. Iklan yang digagas oleh Rani ternyata mendapatkan banyak pujian dari pengamat bisnis. Dana Laksmi Sweet Corporation kembali merajai bisnis India. Keberhasilan itu dirayakan oleh keluarga Randawa dengan mengadakan pesta. Mereka mengundang keluarga besar Chatterjee. Kanwal juga hadir di sana. Ketika ia bertemu dengan Jamini, Kanwal tidak mampu mengontrol dirinya. Ia mencium tangan wanita itu yang membuat Dana Laksmi cemburu.
Dana Laxmi ingin membalas sakit hatinya kepada keluarga Chatterjee. Ketika Dana Laxmi diminta MC untuk menari dan juga menyanyi di atas panggung, ia justru menolaknya secara halus. Sebagai gantinya, Dana Laxmi justru meminta ayah Rani untuk menari di atas panggung. Ayah Laxmi adalah seorang penari. Ia siap menerima tawaran Dana Laxmi. Chandon kemudian membawakan tarian tradisional India yang dinamakan tari Kathak. Tentu saja tarian itu dicemooh oleh para undangan karena mereka menginginkan tarian modern atau setidaknya tarian Punjabi karena keluarga Randhawa adalah keturunan Punjabi. Meskipun demikian, the show must go on dan ayah Rani tetap menyelesaikan tariannya. Semua orang mulai mentertawakan tarian Chandon. Merasa jika ayahnya dipermalukan di depan umum seperti itu. Rani tidak terima. Ia marah dan buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Meskipun acaranya masih sedang berlangsung. Rocky meminta maaf kepada ayah Rani. Ia menyesal telah membuat Tuan Chandon dipermalukan di depan umum. Ayah Rani mengatakan bahwa ia terbiasa diejek seperti itu. Bahkan ayahnya sendiri tidak setuju ketika Chandon menjadi guru tari. Hanya ada satu orang yang selalu mendukung dirinya. Dan orang itu adalah ibunya Jamini. Menurut ibunya Jamini, bakat tidak mengenal gender. Hal inilah yang membuat ayah Rani tidak pernah berhenti menari. Rocky salut dengan keberanian ayah Rani. Meskipun ditertawakan, ia tetap menyelesaikan tariannya. Sementara Rocky, ia justru merasa malu di depan ayahnya. Padahal Rocky hobi menari. Rocky merasa seperti seorang pecundang yang tidak mampu menunjukkan eksistensi dirinya. Sejak saat itu, Rocky memutuskan untuk ikut dalam kelas tarian Kathak yang diajarkan oleh ayah Rani kepada para muridnya. Ketika malam tiba, Rani menelpon ayahnya. Ia ingin pulang. Rani tidak tahan tinggal di keluarga Randhawa. Keluarga itu menertawakan dan juga mengejek ayahnya. Ayah Rani meminta agar anaknya tetap bertahan di sana. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Semua itu Rani harus lakukan demi cintanya kepada Rocky. Selama di rumah Randhawa, Rani dekat dengan kakek Kanwal. Ia sering menyuapinya makan. Kadang ketika malam tiba, Rocky secara diam-diam membawa Jamini bertemu Kanwal. Pertemuan itu membuat Kanwal bahagia dan ia mulai mendapatkan kembali ingatannya. Kehadiran Rani memberi warna berbeda dalam keluarga Randhawa. Nyonya Punam yang hobi bernyanyi secara diam-diam, sekarang mulai lebih ekspresif menyanyi di depan Rani dan putrinya Gayatri. Punam dan Gayatri akhirnya akrab dengan Rani. Ketika berdoa di kuil, Punam bahkan memberikan kesempatan kepada Rani agar melakukan puja. Itu artinya, Punam mulai menganggap Rani sebagai bagian dari keluarga Randhawa. Gayatri ternyata punya bakat memprediksi saham. Bakatnya itu ia pendam secara diam-diam karena takut akan ayahnya. Bakat terpendam Gayatri akhirnya diketahui oleh Rani. Rani memberikan semangat dan dukungan kepada Gayatri. Ia bahkan memberikan saran agar Gayatri bekerja sebagai host pemandu acara bisnis di TV swasta di mana Rani bekerja saat ini. Setelah mendaftar di sana, ternyata Gayatri akhirnya diterima. Tidak hanya Gayatri, Nyonya Punam juga lolos audisi. Setelah video karaoke-nya dikirim Rani dalam ajang pencarian bakat, Rani melakukan itu agar mewujudkan mimpi Nyonya Punam untuk bisa bernyanyi di depan publik dan menjadi seorang penyanyi yang sesungguhnya. Menurutnya, wanita harus bahagia dengan melakukan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Gayatri kembali dijodohkan dengan seorang pria bertampang kurang cerdas. Diketahui jika pria ini baru saja bercerai setelah 2 minggu menikah dengan istrinya. Alasan perceraian itu cukup sederhana, yaitu tidak ada kecocokan di antara mereka. Gayatri tidak mau menikah dengan pria ini. Ia takut suatu hari nanti dirinya juga akan diceraikan oleh lelaki ini. Untuk membuat keluarga calon pengantin laki-laki merasa ilfil, Gayatri kemudian mulai bernyanyi. Ia tampil dengan suara terjelek yang pernah ia miliki, karena Gayatri memang tidak bisa bernyanyi. Gayatri ditampar oleh neneknya. Ia dianggap memalukan keluarga Randhawa, karena calon pasangan Gayatri kabur setelah mendengar suara Gayatri yang mengerikan. Di saat itulah, Gayatri melampiaskan unek-uneknya yang selama ini ia pendam. Gayatri lelah dengan perjodohan itu. Ia tidak mau lagi dijodohkan. Gayatri bahkan menyebutkan jika dirinya diterima di sebuah perusahaan dan ia siap bekerja. Gayatri ingin menjadi seorang wanita yang mandiri dan ia hanya mau menikah ketika menemukan orang yang ia sukai, bukan karena perjodohan orang tua. Tidak hanya Gayatri, Punam juga mulai berani membantah. Ia buru-buru datang ke tempat audisi tanpa memperdulikan larangan suami dan juga ibu mertuanya. Welcome to CC8 और अपना एंटी बॉलीवुड स्टंट्स।
Keluarga Chatterjee mengundang keluarga Randawa dalam acara pemujaan dewa. Ketika ritual sedang berlangsung, ayah Rani menampilkan tarian tradisional Kathak. Kali ini ia tidak menari sendirian, tetapi didampingi oleh calon menantunya yaitu Rocky. Hal itu membuat nenek Rocky dan ayahnya kesal. Setelah tarian Kathak selesai, kini tarian modern yang diperagakan oleh Rani dan juga Rocky yang membuat wajah nenek Rocky semakin kusut. Ketika melakukan pemujaan, Rani memberikan kesempatan kepada nenek Dana Laksmi, tetapi wanita itu murka. Ia pergi meninggalkan kuil. Rocky segera menghentikan ayah dan juga neneknya. Mereka tidak boleh meninggalkan kuil ketika acara pemujaan sedang berlangsung. Ayah Rocky tidak peduli. Ia tidak menyukai keluarga Chatterjee. Menurutnya, pria yang menari adalah pria lemah yang tidak mampu mengendalikan wanita. Pria seperti itu tidak punya harga diri. Ayah Rocky punya prinsip bahwa wanita harus selalu tunduk kepada suami mereka. Rani tidak terima ayahnya dihina. Ia berusaha membela ayahnya dengan membantah opini Tuan Tijori. Menurut Rani, semua wanita punya hak untuk bahagia dengan menggapai mimpi mereka. Wanita adalah pendamping pria, bukan kuli atau budak mereka. Tidak terima Rani terus berbicara lantang di hadapannya. Tuan Tijori berulang kali meminta Rocky agar menghentikan wanita itu. Tetapi Rani semakin jengkel. Ia menghardik dan menepis tangan Tuan Tijori dan mengatakan jika pria tua itu terlalu egois dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rocky tidak terima ayahnya dihardik oleh Rani. Mereka berdua kemudian bertengkar. Pertengkaran itu semakin menjadi-jadi yang membuat Rocky dan Rani akhirnya memutuskan untuk berpisah. Perbedaan di antara mereka tidak bisa disatukan. Ketika pulang ke rumah, ayah Rani marah kepada putrinya karena berani menghardik Tuan Tijori. Rani sendiri tidak peduli. Ia tidak mau meminta maaf selagi Tuan Tijori tidak meminta maaf kepada ayahnya karena pria itu telah menghina ayah Rani. Sementara itu, nenek Rani yaitu Jamini berusaha untuk menenangkan amarah cucunya itu. Ia meminta Rani untuk berpikir jernih dan kembali membela cintanya. Jamini tidak ingin Rani merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Cinta Jamini dan Kanwal tidak bisa bersatu karena perbedaan keluarga. Ketika Jamini menikah dengan pria lain, hasil perjodohan orang tuanya, ia tidak merasa bahagia. Jamini bahkan sering kali dipukul oleh suaminya. Itu sebabnya Jamini meminta cucunya Rani agar mempertahankan cintanya kepada Rocky. Ia tidak ingin Rani menderita seperti dirinya. Sementara itu, di keluarga Randawa terjadi pertengkaran hebat. Rocky dimarahi oleh ayah dan neneknya. Mereka menuding jika Rani adalah racun dalam keluarga Randawa. Wanita itu memecah belah keluarga mereka. Punam justru tidak sependapat dengan suami dan juga mertuanya. Ia bahkan tidak peduli dengan ocehan mereka. Punam kemudian menyalakan TV dan di sana ditayangkan audisi yang diikuti oleh Punam. Wanita itu ternyata lolos ke tahap selanjutnya dalam ajang pencarian bakat. Tijori tidak terima istrinya menjadi seorang penyanyi. Hal itu dianggap memalukan nama baik keluarga Randawa. Perempuan hanya boleh di dapur saja dan tunduk kepada suami mereka. Tijori segera mematikan TV dan memarahi Punam. Tetapi Punam lagi-lagi tidak peduli. Kali ini ia menyanyi di depan suami dan juga mertuanya. Merasa ditantang, Tijori marah. Ia berniat menampar Punam, tetapi Rocky menghentikannya dengan berkata, "Jangan pernah menyakiti ibuku." Keluarga Randawa semakin berantakan karena Rocky, ibu dan juga adiknya Gayatri memutuskan untuk keluar dari rumah. Mereka tidak tahan dengan sikap egois ayah dan juga neneknya. Ketika Rocky bersama ibu dan adiknya ingin keluar dari rumah itu, terdengar suara dari kejauhan. Ternyata kakek Rocky memanggil nama Tijori anaknya. Padahal selama ini ia tidak pernah ingat dengan nama Tijori. Tuan Kanwal kemudian dengan terbata-bata berkata, "Tijori, apapun yang terjadi, jangan hancurkan keluargamu." Setelah berkata demikian, denyut nadi Kanwal mulai melemah. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Nyawa Tuan Kanwal ternyata tidak bisa tertolong. Ia akhirnya meninggal dunia. Ketika acara pemakaman, Jamini dan keluarganya hadir di sana. Dan tentu saja kehadiran Jamini tidak disukai oleh Dana Laksmi. Setelah Kanwal meninggal dunia, Punam tetap ingin pergi dari rumah itu. Ia tidak tahan dengan sikap Dana Laksmi yang tidak pernah menghargai perempuan, meskipun dia seorang perempuan. Dana Laksmi tidak terima dikata-katain oleh menantunya. Ia membentak Punam. Tetapi kali ini Tijori berteriak, "Jangan membentak istriku." Tijori tampaknya sudah tidak tahan dengan sikap egois dan diktator ibunya. Ia kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah itu bersama dengan istri dan anak-anaknya. Beberapa bulan kemudian,
Tuan Tijori dan istrinya datang ke rumah Rani. Tijori meminta maaf karena telah menghina keluarga Chatterjee. Rani juga meminta maaf karena bersikap kasar terhadap Tuan Tijori saat itu. Ia mengaku hilap dan terbawa emosi. Dua keluarga besar ini kemudian saling bermaaf-maafan. Keluarga Tijori dan juga Chandon bahkan merestui pernikahan antara Rocky dan Rani. Di hari pernikahannya, Rani mendapatkan sepucuk surat dari nenek Rocky. Ternyata, Nyonya Dana Laksmi meminta maaf atas semua yang terjadi. Sebagai bentuk penyesalan, Dana Laksmi ingin membangun hubungan baik dengan Rani dan keluarganya. Hal itu ia mulai dengan memberikan resep rahasia manisan ladu buatan keluarganya secara turun-temurun. Nenek Rocky juga ikut mendoakan kebahagiaan Rani dan juga Rocky. Dan film pun berakhir.